بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وسلفنا الصالحون. ونوينا مثل ما نوى سيد الإمام عبد الله بن عمر الشاطري، سيدنا أحمد بن عمر الشاطري، سيدنا محمد بن سالم الحفيد، ولما نوى سيدي الحبيب محمد بن علوي السقاف، حبيبنا علوي، حبيبنا علي مشهور بن حفيد، وشيخنا الحبيب مر. ونوينا مثل ما نوى مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ونوينا مثل ما نوى سيد الحبيب محمد بن أحمد الشاطري على هذه النية وعلى قد نصلي على الله يغفر لهم ويرحمهم ويرجى بالجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغصب. الغصب لغة أخذ شيء ظلما، وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق. سورة الغصب أن يركب زيد دابة عمر بغير إذنه. الشفعة لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت لشريك القديم على شريك الحادث فيما ملك بعوض. أركان الشفعة ثلاثة: شفيع ومشفوع منه إلى آخر ما قال المؤلف. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang ghasab ya. Gambar-gambarnya ghasab banyak sekali di kehidupan kita. Bahkan diantaranya kita tidak nyadar bahwasanya itu ghasab, tapi kita lakukan. Bahkan ghasab tersebut atas nama atau gambarannya seperti orang yang mutadayyin, orang yang beragama. Artinya dia seakan-akan orang beribadah tapi ibadahnya ghasab. Seperti halnya orang pakai sejadah di dalam masjid, sedangkan sejadahnya besar, orangnya kurus. Kemarin sudah kita bahas. Berarti mungkin 1 kil. Apa kilan ini? 1 hasta ya? Hah? 1 kilan ini. Ya kil bahasa Jawa kan ya. 1 hasta itu kosong. Itu harusnya bisa dimasuki dengan 1 soft lagi. Tapi diambil haknya orang. Itu hak apa? Pertama haknya masjid. Softnya bisa diisi orang. Yang kedua, wajib bagi orang tersebut untuk menarik orang yang sebelahnya supaya dekat ke dia. Wajib. Bukan sunnah loh ya. Wajib. Makanya nang masjid gak usah nggo sejadah. Mentok nggo rida, syal. Ya. Itu sunnah. Kalau antum nggak punya ijazah, saya malu nggak punya ijazah, saya ijazahkan semuanya pakai syal, pakai rida. Perlu itu, ya. Selendang itu, ya. Wajib itu narik supaya merapat. Bukan sunnah. Kalau sunnah mungkin kalau nggak pakai sejadah dia. Loh kenapa? Apa bedanya? Karena bedanya orang yang ditarik itu mungkin dia takut kalau kakinya ngincak sejadah dia jadi ghasab. Loh orang ini kalau misalnya ngincak sejadahnya tadi itu jadinya ghasab. Kenapa? Karena sejadah bukan milik dia. Nah dengan ditariknya itu berarti izin. Izin. Termasuk juga nyerobot antri nang tol. Mobilnya seret ya. Yang sebelah sini nggak taunya mungkin ini banyak kasus ini, terutama yang sering ke tol. Apa jenenge itu kartu itu? E-tolnya itu.
Tolnya itu ternyata habis mobil depannya. Akhirnya dia mundur. Di sini ada mobil lain. Antri 1, 2, 3 mobil. Nggak taunya dia pasang liting. Tak. Dia pasang liting mau belok. Kalau yang belakang itu ngasih tempat, berarti nggak gosop. Tapi kalau belakang itu nggak ngasih tempat, nggak ngasih tanda, ya, tiba-tiba dia asal seret masuk, gosop. Itu mobil. Apalagi nggak pakai mobil. Antrian kasir, Indomaret, Alfamart, ya. Antri. Nggak taunya dia nggak pakai antri, nyerobot, pleng. Gosop. Kenapa gosop? Karena itu gosbul manfaat. Dia ngambil manfaat, ini waktunya dia, haknya dia, kok dia ambil hak saya. Itu banyak loh masalah gosop ini. Dan mu'tamad, gosop itu termasuk dosa besar. Antum tahu dosa besar apa saja? Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma akbarul kabair. Apa paling besarnya dosa besar? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama, asyirku billah. Syirik itu dosa besar. Menyekutukan Allah. Itu dosa besar dan tidak ada ampunan sama sekali, kecuali dia kembali ke tauhid, ke pengesaan. Ya. Nggak bilang Islam karena terus terang aja banyak orang Islam yang kemudian irtakab atau melakukan perbuatan yang syirik. Makanya doanya orang sholihin itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi ma'a'lamu wala a'lam. Ya Rabb, saya berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau, baik saya tahu ataupun tidak tahu. Dosa besar syirik. Asyirku billah. Kemudian apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Syahadatuz zur. Kesaksian palsu. Habis itu apa? Termasuk riba, ghibah dan lain sebagainya. Ulama mengatakan dosa besar adalah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Termasuk ini. Termasuk apa? Ghosab. Di dalam Al-Qur'an ghosab disebutkan apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim, ghosab aslinya dari wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan atau mengkonsumsi amwal atau harta-harta kalian di antara kalian bil batil dengan suatu kebatilan. Nah, itu ghosab. JP antrian, berdiri, kemarin juga kita bahas berdirikan. Ini ada orang masuk, ini termasuk ini ya. Ada orang masuk, orangnya duduk di depan pintu, ya. Masih bisa dibuka, ya. Tapi dia duduk. Begitu orang itu masuk, dia ngomong, melbuo, disuruh pindah sini. Nggak taunya dia duduk di situ. Itu termasuk ghosab. Lu banyak lu gambaran ghosab ini. Makanya sadar nggak sadar amal kita ini kadang-kadang tek entah hilang. Cuman transit pahalai. Hilang, lewat. Kenapa? Karena ghosab tanpa kita sadari. Kemarin juga ada yang tanya, kalau orang kepanasan terus kemudian enggak kepanasan. Ada lagi ini pertanyaan. Yang kemarin pulang dari sini kan hujan. Terus tanya, "Beb, ini majelis apa enggak tahu salah satu dari jamaah majelis. Ini kita kehujanan nyiup, hukumnya apakah ghosab apa enggak?" Aslinya ghosab. Tapi ini tidak dimasukkan ke ghosab. Kenapa? Karena itu masmuh, diperbolehkan. Di sini termasuk orang yang diperbolehkan. Ya. Minal masmuhat, itu termasuk yang hal-hal yang diperbolehkan. Termasuk juga ngincak sandali wong. Kepanasan ditek sandali orang. Bukan sama kaki-kakinya. Kalau kaki-kakinya nemen nih. Sak sikil-sikilnya ditek. Kaki itu sandal kemudian ditempati. Karena kepanasan atau karena apa? Apakah itu ghosab? Ghosab. Itu ghosab. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwasanya kalau keteledoran tidak masalah. Seperti misalnya ada orang kalau di masjid itu ya, pintunya masjid kan sandal kabeh itu.
Kadang-kadang jarak pintu masjidnya di sana sandal itu 2 meter, masa ape kok mencolot. Masa suruh lompat segitu jauhnya? Ya nggak mungkin. Maka apa? Dia lepas sandal itu terpaksa mau nggak mau ngincak itu sandal-sandalnya orang. Lah itu hak orang sandal itu. Tapi karena seperti ini keteledoran orang masing-masing maka tidak masalah. Paham ya? Nah. Wah nggak boleh bebas mencoloto. Siapa mana? Kemudian at-talab mimman yastahi min at-talib. Minta, misalnya saya minta sama satu orang yang orang itu pasti nggak bakal nolak. Bukan karena ta'zim. Mungkin karena saya ustadznya, enggak. Tapi karena malu dia kalau misalnya nolak. Iki wong iki nek tak jaluki ndak apa bakal isin. Kalau saya mintai bakal malu ini. Akhirnya saya mintai. Itu termasuk ghosab. Tapi kalau tapi termasuk kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan ghosab lagi, sarik namanya. Tapi kalau dalam fikihnya itu termasuk ghosab. Saya makan. Ada orang Jabar Khawatir misalnya makan di warung. Ada satu orang masuk. Monggo, kan biasa gitu. Basa-basi abang-abang lambe. Kan. Mari. Enggak tahunya dia datang seret teplek jepit sang sendok dipangan. Ghosab itu. Itu termasuk ghosab. Banyak gambaran yang ghosab ini. Makanya agama itu perlu kehati-hatian. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah mewasiatkan satu wasiat luar biasa. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Berhati-hati dengan yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Berhati-hati dengan hal haram ya aku mau. Iki nek tak lakoni ghosab apa enggak? Oleh apa enggak? Haram atau enggak? Itu termasuk berhati-hati dengan yang haram. Bismillah. Ini dari kemarin kita pembahasannya cuman gambarannya saja. Karena di Yaqutun Nafis ini cuman disebutkan al-ghosab dan gambarannya suratul ghosab. Kemarin juga kita sudah bahas tentang pengertiannya masing-masing ya. Kemudian termasuk membeli barang kepada seseorang yang tahu bahwasannya ini ngajukan harga berapapun dikasih. Nawar harga. Ada satu orang dia jualan. Datang satu ini mengatakan, ini berapa harganya? Harganya 50.000. Oh 50.000. Masa kok enggak kenal aku, rek? Ngomong kayak gitu. Udah 10.000 aja. Dia termasuk orang yang, waduh ya apa ya, enggak dikei salah, dikei ya salah. Kalau enggak saya berikan, ini orangnya terlalu baik. Kalau saya berikan, saya yang rugi. Ini termasuk ghosab. Karena ghosab itu hak. Hak itu bisa berupa harta, ya, bisa berupa ikhtisos, bisa berupa manfaat. Ya. Kalau berupa harta sudah jelas. Apa itu harta? Harta itu apapun yang memiliki harga. Itu namanya ya, apapun itu. Mutamawwal yang memiliki nilai. Sedangkan ikhtisos adalah barang memiliki nilai tapi tidak bisa dijual belikan. Itu ikhtisos. Ya. Ini sudah berapa mulai dari babul be' pertama, bab tentang jual beli pertama sampai sekarang ini sudah banyak loh. Apa namanya kalimat-kalimat yang jarang atau kalimat-kalimat yang sering disebutkan di bab muamalah tapi jarang terdengar sama kita. Karena mungkin ya belum pernah taklimnya masalah muamalah. Kebanyakan taklimnya masalah apa? Ibadah. Padahal antum nggak sholat haram, antum riba ya haram.
Antum nggak puasa, haram, dosa. Antum nggak sah jual belinya, ya haram, ya dosa. Dosanya tetap sama, dosa. Cuman orang perhatiannya ke ibadah, muamalahnya nggak malah terkadang bab tentang muamalah ini lebih menakutkan daripada ibadah. Karena ibadah mungkin masih karena urusannya masalah dengan Allah. Kalau masalah dengan Allah mabni adalah musamahah. Allah kita minta astagfirullah, dimaafkan. Tapi kalau manusia urusannya muamalah. Lah kalau salah sama manusia harus minta maaf ke manusia pertama. Dan kedua harus apa? Ngembalikan haknya. Ini repot muamalahnya sama manusia. Makanya penting. Ikhtisas. Apa itu ikhtisas ya? Hak itu ada macam-macam. Termasuk ikhtisas. Ikhtisas itu apa? Ikhtisas itu barangnya ada nilai atau ada harga tapi tidak bisa dijual belikan. Contohnya, orang jual beli anjing. Anjing nggak sah dijual belikan. Boleh dimiliki, boleh tapi dengan persyaratan. Salah satunya kalau anjing tersebut anjing hirosah penjaga atau anjing mu'allam berburu. Ya. Terus kemudian kalau dijual belikan nggak boleh. Boleh pindah tangan, namanya pindah tangan. Dengan muqabalah dengan ganti duitnya. Termasuk juga hal-hal yang kurang syarat-syarat jual belinya. Seperti jual beli barang najis nggak boleh. Lah kalau ada orang jual beli kompos, pupuk kompos najis apa enggak? Najis. Lah sekarang bagaimana jual belinya? Nggak boleh. Saya jual, saya beli nggak boleh. Maka bagaimana? Saya angkat tangan dari ini dengan uang nilai sejumlah sekian. Dengan nilai sejumlah sekian. Diambil, dikasih bayar. Sah itu. Tapi kalau dengan lafaz jual beli nggak boleh. Kemudian manfaat. Manfaat sudah jelas itu semuanya. Ya. Manfaat itu barangnya terkadang bukan dari milik dia, tapi manfaat dari barang tersebut terkadang milik dia. Ngambil manfaat nggak boleh. Ngambil manfaat tembok. Ya. Kemarin kita bahas itu. Ya. Temboknya orang dipasangi banner. Kosop nggak? Kosop. Makanya kalau majelis ya kalau bisa pasang spanduk, tempel flyer, ya itu izin sama yang punya rumah. Yang punya rumah. Wah kata. Kemudian juga ada kaitannya dengan ganti rugi. Digosop barangnya hilang. Dia menggosok barangnya hilang. Nah kalau digosok ini ternyata sapi, misalnya, atau kambing, atau kuda. Anggap aja yang ini kan, ngosop, orang itu ngosop sapi, atau ngosop kuda, kambing, atau onta. Ngosopnya, ini kan sekarang harga kambing kan naik-naiknya ini. Berapa harga kambing sekarang? Harga kambing, anggap saja kambingnya ini sekarang harganya 6 juta. Atau 10 juta aja, semakin gampang-gampangan. 10 juta. Dia gosopnya mulai setengah tahun kemarin. Setengah tahun kemarin berarti ini Dzul Hijjah. Sebelumnya berarti kurang lebih ya Sya'ban ya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzul Hijjah. Rejab harga kambing tadi itu kurang lebih cuman 2 juta. Harga kambingnya berapa? 2 juta. Digosop. Plak. Sampai bulan Muharram, berarti setelah Dzul Hijjah, nggak taunya orang tadi ngomong, yang gosop tadi itu. Gosop loh ya, bukan gosop. Orang tadi ngomong kambingnya mati. Nah, ganti rugi sekarang. Ganti ruginya yang mana? Ganti ruginya dengan nilai tertinggi. Bukan 2 juta. Bulan Sya'ban harganya 2 juta. Ramadan harganya naik sedikit karena kambing
Ramadan luar biasa, masih naik ya 4 juta. Syawal mulai naik 6 juta. Dzulqa'dah tambah lagi naik 8 juta. Dzulhijjah 10 juta. Hilangnya Muharram, harganya kambing tuh turun blek jadi 2 juta lagi. Mana nilai tertinggi? 10 juta. Gantinya harus 10 juta. Bukan nilai yang waktunya hilang, enggak. Ente ngambil punyanya orang sampai itu tinggi, mungkin orang itu jualnya ketika nilainya tinggi-tingginya. Nah, seperti itu. Maka kita sekarang masuk tentang bab ghasab. Ini saya pakai Takriratus Sadidah, babnya kitabnya kitab muamalah. Antum kalau perlu atau harus punya ini kitabnya. Kenapa? Karena penting kitab muamalah. Dan di Takrirat ini nanti insya Allah. Cuman mungkin nggak di sini, mungkin di Masjid Serang, fikih pagi. Kalau ibadah selesai kita pakai muamalah di Masjid Serang. Selasa subuh itu. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan ghasab lughatan akhdhu syai'i dzulman, mengambil sesuatu secara zalim, yaitu bukan haknya, bukan miliknya. Wa qila, ada yang mengatakan akhduhu dzulman mujaharah. Ngambil ghasab itu adalah secara bahasa. Ada yang mengatakan mengambil barang atau sesuatu dzulman secara zalim, bukan haknya, mujaharah, terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi namanya sarik, sarakah. Ya. Kemudian syar'an istilaun, secara syariat istilah menguasai, ala haqqil ghair, menguasai haknya orang lain bi ghairi hak, tanpa ada hak, dzulman wa mujaharatan, secara zalim dan terang-terangan. Di sini katakan istilah itu bisa didapatkan dengan cara yang banyak. Bi asya' katsirah. Bi akhdhi syai', dengan cara mengambil sesuatu tanpa izin. Mengambil sesuatu tanpa izin dengan alasan ulima ridho. Apa ulima ridho? Wah, apa iki koncoku, dia bakal memperbolehkan. Merelakan, memperbolehkan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Mungkin orang tersebut ridho, yang ngambil merasakan itu ridho, tapi yang diambil mungkin tidak ridho. Ada bolpen di sini, diambil. Bagai nulis, koncoku biasa. Dia kalau sekiranya saya pinjam bolpennya dikasih. Ya. Tapi ketika itu mungkin bolpennya dia itu dieman-eman. Maka kalau sudah gini bagaimana? Berarti nggak ridho. Jadi sebagai tawarru'an, sebagai waroknya, wirainya, maka jangan sampai kalimat ulima ridho itu dipakai. Kecuali kalau memang dia itu istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu. Berarti mungkin bisa pakai kalimat ulima ridho. Kalau misalnya teman dan lain sebagainya, ya nggak bisa ulima ridho. Malah kadang-kadang manganan dijepit plek mangan. Enggak tahunya apa? Pakai alasan ulimah ridhohu. Ya nggak bisa. Hati-hati. Ya. Menguasai itu seperti mengambil sesuatu tanpa izin. Atau seperti menunggangi kendaraan tanpa izin yang punya kendaraan. Atau masuk ke dalam rumah tanpa ada izin. Begitu juga mengambil tempat atau posisi seseorang di dalam masjid ataupun di dalam majelis atau tempat-tempat yang memiliki manfaat. Ada kursi antrian. Orang ini berdiri, dia duduk misalnya. Dia berdiri cuman untuk sekedar misalnya mau ngambil barang. Atau ada hajat, mau ke toilet. Pas balik tempat duduknya dipakai. Maka yang seperti ini termasuk ghasab. Kalau dia tahu, ini orang bakal balik. Tapi kalau dia tidak mengetahui misalnya ini tempat kosong, orangnya berangkat tanpa diketahui sama dia, terus kemudian dia duduk, nggak masalah. Karena itu untuk umum. Untuk umum. Tapi kalau dia tahu, ghasab,
Kalau dia datang dan kemudian dia mau duduk di tempatnya kembali dan kita menolak, enggak, salahmu ngadeg, itu ghosab. Memang ngeri-ngeri sedep ghosab iki. Karena sedepin jepit manfaatnya. Wong ngeri nih dosa gede. Itu. Kemudian wa yashmulul ghasab fi'li ay syai'in yamna'ul ghair min haqqi. Termasuk ghasab itu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mencegah orang lain memanfaatkan haknya. Orang lain punya hak ini, tapi kita mencegah atau melarang atau menghalang-halangi. Atau menghalang-halangi. Apa manfaatnya misalnya? Kalau ketika kita biasanya mungkin ada satu orang yang kerjaannya itu jemur baju misalnya. Pas jemur baju di lahannya dia, kemudian ada satu orang menghalang-halangi dengan cara mungkin dikasih plafon dan lain sebagainya, atau apa jenis kanopi, ya. Kanopi. Bukan di tempat dia, tapi kanopi di tempat umum. Saya kasih contoh, misalnya jalan raya ini, kemudian ada satu bangunan di sini kan ya, nyebrang ini, bangunan nyebrang, tak sebut rek. Saya tahu sendiri, bentino lewat ini kok ya. Nah, itu kan jalan bukan miliknya dia. Ada satu orang jemur di situ, gara-gara ada bangunan tersebut, jemurannya dia nggak bisa kering-kering, kena panas. Sedangkan dia jemurnya di mana? Di lahan dia, milik dia. Cuman bangunan ini bukan dibangun di milik dia. Ini termasuk ghasab. Ghasbul manfaat. Mengambil manfaat. Wah, ngeri ghasab ini. Wakil contohnya ghasab ini. Ya. Contohnya ghasab ini banyak. Mencegah haknya dia. Ada satu orang, dia punya hak, dia punya tiket, dia nonton. Nggak taunya ada satu orang berdiri di depannya. Ditelok wong kuwede keker iki nek tak kok ngelungguh digibeng aku. Jarno terus. Ini orang dosa. Selain dosanya idza haram termasuk ghasab. Karena apa? Karena menghalangi hak dia untuk melihat film tersebut. Termasuk ghasab nyolong wifi. Wah, kayak gitu. Wifi-nya siapa? Orang yang bayar siapa? Haknya siapa? Dipasang paspor iku dibobol sih. Pinter-pinter wong saya. Ghasab gak? Ghasab. Loh, izin. Lah kalau warkopnya dia administrasinya luar biasa, pakai wifi, anunya besar, apa namanya? Filenya harus memerlukan kecepatan dan lain sebagainya. Tiba-tiba 10 orang masuk semua pakai wifi, kecepatannya down, blek. Ghasab kabeh. Wah, giras kan gak apa-apa ngene ngono. Sapa gak apa-apa, tak pakai paspor kok apa kok ndak njaluk pasportku. Lah itu kan mengambil haknya orang. Kecuali izin, Mas pasportnya apa? Kasih, oke. Ya, itu. Kecuali kalau nggak dipakai nggak dipakai password. Ya. Begitu masuk, tak wifi murup, bleng, nyambung. Nah, itu nggak masalah. Karena apa? Itu sudah termasuk izin. Ya, jualan di rumahnya orang, kalau tahannya orang ya nggak masalah. Tapi kalau lahannya depan ini, ya, setelah pagar ini kan berarti lahannya apa? Ya lahannya lahan umum berarti ya. Hukukul musyarak yang punya haknya orang banyak ini. Ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau itu trotoar itu kan haknya untuk jalan. Nah, kalau untuk jalan dipakai jualan berarti menghalangi hak orang pejalan kaki. Ghasab. Wakil lho rek masalah ghasab rek. Banyak sekali. Sudah usah metu omah wis yang caranya. Gara-gara kayak gini akhirnya enggak keluar rumah. Ini soal petendi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian bi ghairi hak
sudah jelas. Wa mujaharat haraja bihi as-saraqah. Kalau ngambilnya enggak terang-terangan berarti sembunyi-sembunyi termasuk apa? Sariqah. Apa sariqah itu? Maling. Maling nek terang-terangan berarti apa? Selain ghosab, kalau terang-terangan terus dengan kekerasan namanya rampok. Nah, kalau sembunyi-sembunyi ikhtilas. Kalau ngambil ghosabnya ngambil dari hirz mithli, dari tempat ghosab tapi njipik barang itu kalau lemari besi. Ghosab apa? Nyuri itu. Nyuri itu namanya. Karena itu di hirz mithli. Nanti ada hirz mithli. Apa hirz mithli itu? Hirz mithli itu tempatnya dia biasa nyimpan. Kuda atau apa, kuda ditaruh di kandang. Atau dia punya sepeda motor. Sepeda motornya ditaruh di depan rumahnya. Yang orang kampung itu biasanya memang naruh sepedanya di depan rumahnya. Enggak taunya ada orang memindahkan dari tempat tersebut atau kemudian dibawa. Itu namanya apa? Bukan ghosab lagi. Nyolong. Termasuk apa? Mengeluarkan dari hirzi mithlih. Tapi kalau misalnya tidak dari hirzi mithlih, maka itu namanya ghosab. Oke, kemudian hukum ghosab haram minal kabair. Termasuk yang dicuri barang kecil ataupun barang besar, barang sedikit ataupun barang banyak. Orang yang mencuri dan kemudian hilang dia wajib mengganti. Dan orang yang memakai itu barang lalu barangnya dibawa. Ya. Ada satu orang pinjam bolpen. Atau ngambil bolpen. Ya, saya kan orang itu atau korek. Nah, korek sing akeh kene wong rokokan iki biasa. Ya, korek itu barang sepele tapi pasti hilangan. Karena apa? Kalau sudah ngerokok plek ya. Iku balekne ndak nang wong iki. Ya apa? Ambek abang jandon. Ya lho ngono tak. Lho ndak. Bolpen ya gitu di kalangan santri, kalangan orang-orang yang berkaitan dengan ilmu itu selangi bolpen, makanya nek nyelangi bolpen tutupi cekelem. Lah bingung tuh, endi tutupi? Baleno. Iki tak tutupi. Oh iya lali. Baik. Lah nek nyelang korek bagaimana? Ojo dhek sing anu rene, tak urupno. Wis ta nek kecekel iki sihir iki. Kecekel tangane wong ilang-ilang wis ta. Dia sudah pakai itu, kemudian pakai apa bolpen misalnya ya, bolpennya dia lupa, ya, terus ngobrol. Saya balik itu. Loh, saya tidak bisa, maaf, saya nggak bisa lepas dari bolpen. Mesti tak gawe. Ya. Sering saya itu ada nanti kalau misalnya majelis itu ya, itu nanti kalau apalagi kalau sudah ada orang minta Fatihah, dalek itu mesti dalek bolpen. Ada bolpen. Selangi, tapi tutupnya tak cekel. Karena sudah berulang-ulang, begitu saya kasihkan sama tutupnya dipegang, plek. Waktu itu juga pernah bolpen petekan. Wis, nek wis petekan ikhlas mau wis. Tak balik ndak, wis tah. Kecuali orangnya ingat. Ya memang maklum, tapi orangnya nggak ingat. Kalau dia ingat kemudian diambil, dimasukkan sengaja maling. Ini maling berarti. Nyolong ini. Tapi kalau enggak, kemudian dimasukkan plek. Nggak taunya orangnya perjalanan sampai Saudi. Orangnya sampai polpen ini rega 2.500. Dia tinggal di Saudi, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Bagaimanapun caranya juga. Wah, aku kudu berangkat pesawatnya sampeyan berapa pesawat itu? 6 juta. Rega 2.500 balik noe bondo 6 juta. Tetap wajib nek ndak dosa. Ya apa kan? Tak bingung ini. Transfer apa? Duwe. Kirim. Ekspedisi. Tetap bayarnya piro? Ya enggak masalah, masih murah, tapi tetap bolpen ini regane 2.500 kok. Transfer
Tidak bisa barang kembalikan. Transfer. Antum pakai hijau-hijau itu jadi anu gitu. Asal kader sing kader. Jadi seperti itu ya. Hah? Ada yang mengatakan tidak kan Abi Qadri nisab sarakah. Ada yang mengatakan kalau yang dighosab itu melebihi nisab. Melebihi nisab. Nisab berapa sekarang? Harga emas 80 gram. Maka kalau dihitung-hitung ya 80 juta lebih. Kalau yang dighosab harganya 80 juta lebih. Ghosabnya berarti apa? Ghosab mobil. Maka itu namanya sarakah, nyolong. Tapi kalau yang dihisab itu di bawah nisab, maka itu termasuk ghosab. Ada yang mengatakan kalau di atas nisab itu dosa besar, kalau di bawah nisab itu dosa kecil. Macam-macam pendapat. Tapi muktamad semuanya itu ghosab itu dosa besar. Wa khabar dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Amwalukum alaikum haram wa likulli ghadirin liwa'un yaumil qiyamah. Harta kalian semuanya itu satu persatu harta kalian itu ya, haram. Jadi jangan sampai kita itu memakai harta orang lain karena harta orang lain dengan kita haram. Aslinya muamalah itu boleh. Tapi karena ada yang melarang, syariat memberi larangan, maka dia menjadi haram. Ini barang punyanya siapa? Punyanya orang misalnya. Dibuka ono jenengi. Tapi yang ditaruh sini ini barangnya berarti sudah bukan milik umum. Bisa dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Itu ya. Nah, kemudian wa khabar man dhalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mendolimi walaupun itu sehasta daripada tanah seseorang, maka akan dilipatkan. Artinya orang tersebut akan ditindih 7 lapisan bumi. 7 lapisan bumi. Terus kemudian ada aksam atau bagian-bagian ghosab yang terkait dengan isim dosa wadhaman, ganti rugi. Ya, ganti rugi. Yang pertama ma fihil isim wadhaman. Ghosab barang tapi juga dapat dosa plus harus ganti rugi. Apa itu? Wahwa akhdhu malil ghair, yaitu mengambil harta orang lain. Al-mutamawwal, yang bernilai. Orang yang mengatakan al-mutamawwal itu ada yang mengatakan ay lahu qimah, memiliki nilai, bisa dijual. Tapi ada yang mengatakan al-mutamawwal ma yasihu an yadfa' dharar wa jalbal nafa'. Apa yang bisa menolak dharar, menolak bahaya, dan juga bisa untuk mengambil manfaat, itu mutamawwal. Nah, yang enggak mutamawwal apa? 1 biji beras. Beras siji. Mutamawwal enggak? Ada nilainya enggak? Piro regane? Enggak ada. Ya, itu namanya ghair mutamawwal. Jadi kalau orang misalnya ngambil 1 beras nasi, 1 beras 1 biji nasi dimakan. Oh, balekno. Wah, iki kebacut iki. Iki berarti wong iki terlalu medit. Karena 1 biji nasi iku piro regane rek? Selawi lho sik susu. Ya. Itu. Tapi kalau yang diambil mutamawwal amdan, sengaja, maka dia harus mengganti rugi. Tadi ceritanya kayak sapi. Atau tadi ceritanya kalau ini bolpennya ternyata bolpen ini hilang, maka dia harus mengganti.
Atau ada orang yang lagi ghosab tapi ya jarang-jarang ya. Kecuali mungkin di hal-hal yang tertentu atau di komunitas tertentu. Apa itu? Ghosab anak. Ghosab anak itu apa? Nyulik misalnya. Ada satu orang menculik anaknya tetangga. Itu loh anak ini bisa ini dimanfaatkan. Anak tadi diculik dengan alasan sekarang pernah viral itu. Ya penculikan anak tadi kemudian disuntik atau dikasih minum obat tidur kemudian digendong oleh ibu tadi cuma dipakai untuk modal apa? Ngemis. Malam hari balik, anakmu iki yo. Bapak nyolong anakmu iki yo. Lu yo apa tangis-tangis ini gini. Enggak taunya dia tahu bahwasanya anaknya dipakai dia. Itu ada yang mengatakan itu ghosab. Nah kalau kayak gini bagaimana? Ternyata si anak tadi itu punya manfaat luar biasa. Apa manfaat anak tadi? Ternyata anak tadi itu punya manfaat si opo coroy, misalnya gambarannya manfaat anak tadi itu memiliki apa jenis sidik jari yang kalau ditempelkan di rekening atau dicek hasilnya bisa miliaran. Arek kayak gini mbok colong ganti rugi nih seumur hidup kan. Ngemis seumur hidup. Kenapa? Karena dia sudah mengambil manfaat di hari tersebut ya. Yang manfaat tadi menghilangkan manfaat atau hak orang lain. Ya, contohnya nyolong budak. Budak tadi itu kalau jualan di pasar sehari dia bisa menghasilkan uang puluhan juta. Dicolong budak tersebut, dighosab budak tersebut, lalu kemudian selama 10 hari baru dikembalikan. Hitung-hitungan hari pertama biasanya di rata-rata nilainya. Rata-rata nilainya 10 juta atau 100 juta dia dapat sehari. Ya. Kadang 100 juta lebih sedikit, kadang 100 juta turun sedikit. Berarti rata-rata 100 juta. 100 juta dikalikan 10, hasilnya berapa? 1M. Ganti ruginya 1M. Ganti ruginya 1M. Makanya ghosab bingung nih. Yang kedua, ma fihil ithim. Ghosab sesuatu dia dapat dosa tapi enggak wajib atau tidak perlu untuk mengganti ruginya. Seperti apa? Huwa akhdul ikhtisas, mengambil ikhtisas. Tadi ikhtisas apa? Ikhtisas itu barang bernilai tapi enggak sah jual belinya. Miliknya ada harganya, tapi enggak sah jual belinya. Nah, itu seperti apa? Akhdul ikhtisas al-ghair, mengambil ikhtisas punya orang lain. Seperti apa? Jildil mayyitah, kulit bangkai. Kulit bangkai hukumnya apa? Najis, nggak sah dijual kecuali kalau sudah disamak. Kalau sudah disamak boleh dijual kayak gendang, rebana, kayak beduk dan lain sebagainya, kayak sandal dan lainnya. Dia nyolong dilihat, wah ini kulit akeh, ambil. Setelah diambil, ya, hilang barang tersebut. Barangnya hilang. Orang tadi ngomong, saya minta maaf itu barangnya kulit kemarin saya bawa ternyata hilang. Terus bagaimana? Ganti rugi? Nggak bisa. Kenapa? Karena jual belinya nggak ada ini. Dia bernilai tapi nggak bisa diapa-apakan. Nah, maka nggak perlu untuk ganti rugi. Yang ketiga, ma fihi dhaman dunal ithim. Mengambil atau menggosok barang orang wajib bagi dia mengganti tapi tidak dosa dia. Lu kan gosok katanya kabair dosa. Tapi kalau ini sekarang nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Seperti apa? Huwa akhdu malil ghair, mengambil hartanya orang lain, barangnya orang lain yang dia kira itu barangnya dia. Ngambil barang, dipikir punya dia, hilang. Begitu hilang ternyata ada satu orang itu kemarin begini, itu pernah kejadian. Kejadian di mana? Di Hadramut. Waktu saya masih di Hadramut. Hadramut itu sepeda motor. Dulu ya, sekarang banyak masuk sepeda motor India, sepeda motor Cina dan lain sebagainya. Dulu itu kalau nggak Yamaha, Honda, Suzuki.
Cuman yang ajaib, saat terimi ku kuncine padha. Lah ya apa kendaraan zaman perang digawe, padha kabeh. Saya punya teman orang dulu orang Gresik, enggak tahu sekarang pindah kemana itu. Dia berkeluarga di Hatarim, kemudian dia punya rumah di situ, nyewa rumah, ngontrak rumah. Jadi hari-hari dia itu belanja di situ, belanja. Pakai sepeda motornya dia, set. Tiba-tiba ada orang, set, parkir di situ juga. Dia belanja agak lama. Orang yang satunya ini, orang Tarim, Hadramut. Belanjanya cepat, beli ini, set. Langsung dia keluar, pakai sepeda, kobos, set. Nah. Loh, dia tidak nyuri. Dia mengira bahasanya itu sepeda motornya dia karena podo plek. Ibaratnya itu sak apa jenenge? Sak enggak sak mirip-mirip sak debu-debune lho ibaratnya. Nah. Pakai saya. Lah teman saya, karena dia itu biasa perhatian lah dengan itu, ditelok loh. Perasaan iki duduk sepeda motor gue. Teman saya tahu, ini bakal balik ini wong iki. Setengah jam, 1 jam kemudian balik. Balik itu dengan santai ngomong, al-afu katanya. Saya minta maaf. Keliru saya. Saya kaget, tak delok. Loh, Nal. Iki sepeda motor kok ngene-ngenean kok ganti-gantian. Iki padha kabeh kuncine. Saya aja. Iki Zainal dhewe nduk kunci lemari sing digawe. Lu kunci lemari ambek kunci sepeda motor kok padha. Andai kan orang tadi kemudian tidak kembalikan atau ketika perjalanan kemudian waliyadzubillah sampai kecelakaan atau sampai sepeda itu terbakar, kira-kira wajib ganti apa enggak? Wajib. Bukan masalah nggak tahunya itu karena dia nggak dosa. Dosanya nggak kena, wajib ganti dia tetap wajib. Paham ya? Sepeda motor HP halo ya sampai entek pulsane. Duh, iki duduk HP ku iki. Dibalekno, gantenono pulsae. Duso, enggak duso. Pulsae gantian penake entekno pulsae. Nah. Kemudian yang keempat mala itsim fihi wala dhaman. Gosok barang tapi enggak dosa dan juga enggak dhaman, enggak ganti rugi. Apa itu? Huwa akhdhu ikhtisasil ghair yadunnu ikhtisasahu. Ngambil barang ikhtisasnya orang dikira ikhtisasnya dia. Yang diambil jilid mayit ya, atau kulit bangkai ataupun yang diambil pupuk kompos. Gepek kompos, wah disebar di lahannya dia. Setelah disebar hujan, besoknya dia iki pupuk kompos gula sing iki kok nyek sapa? Baru sadar ya. Datang satu orang lagi. Kamu tadi kemarin pakai pupuk kompos saya ya? Iya, ternyata pupuk kompos saya masih ada. Pupuk kompos apa? Ikhtisas. Lah pupuk komposnya orang ini juga ikhtisas. Pertanyaannya ganti rugi ono enggak? Kalau di kehidupan nyata kan wis ganti saya pupuk murni gitu ya. Tapi kalau di syariat enggak. Kenapa? Karena enggak semuanya yang ada ini sama dengan syariat. Kenapa? Kalau di sini kalau pupuk kompos biasanya orangnya apa? Jual beli apa enggak? Jual beli. Beli pakai duit. Kalau di kehidupan nyata umumnya yang dilakukan di orang-orang pada umumnya beli pakai duit itu enggak sah. Nah sekarang begitu juga syariat mengatakan ikhtisas sama ikhtisas, la itsim wala dhaman, enggak dosa dan juga tidak dengan syarat tidak disengaja. Kalau disengaja bagaimana? Apakah tetap ganti? Enggak ganti tapi dosa iya. Dosanya iya. Kata wa dhamanul maqsub, orang ganti rugi yajib alal ghasib, wajib bagi orang yang ghasib, yang ghasab itu raddul faur, mengembalikan barang yang digosok secara langsung, segera.
Dan dia wajib untuk mengembalikan. Seperti tadi bolpen dicolong, bolpen digosok, nggak tutup sampai Saudi. Atau sampai Afrika misalnya. Atau di Indonesia mungkin negara tempat yang jarang ono tiki JNT. Ya. Dicolongi ke Papua, paling pucuk. Hutan nek. Yang dicolong barang sepele. Barang harganya mungkin 1.000-2.000 rupiah. Perjalanannya jutaan. Maka tetap dia harus mengembalikan walaupun maunahnya, walaupun mu'nanya, ongkosnya lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan barangnya. Itu. Kemudian setelah itu kita masuk, karena ini ada permasalahan yang agak rumit. Nah, insya Allah kita bahas di lain waktu. Ada lagi kemudian babnya yang selanjutnya adalah bab tentang asy-syuf'ah. Nah, syuf'ah ini jarang pembahasannya, langkah, gak pernah dibahas. Tapi sampai-sampai gak bisa dibahas itu. Pengertian syuf'ah itu nggak ada. Terjemahannya, bukan pengertiannya. Terjemahannya syuf'ah itu nggak tahu. Apa itu syuf'ah? Gambarnya gini. Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu bahasanya. Bahasa terjemahannya. Gambarnya syuf'ah itu seperti ini. Ada 2 orang. Si A dan si B mendapatkan tanah. Mendapatkan tanah dari orang tuanya, anggap tanah warisan atau tanah hibah. Kemudian tanah tersebut dibaginya 50-50, 50-50. 1 hektar berarti per orangnya setengah hektar. Nggak taunya sebelum dibagi dan lain sebagainya, si A ngomong kepada si C, saya punya tanah ini. Kan sudah sah ini, saya punya tanah. Saya punya tanah. Tanahnya itu sekian, tempatnya begini, begitu. Tanah saya setengah hektar, 50.000 meter persegi. Maka kalau misalnya kamu mau beli, silahkan. Harganya sekian. Sisi ngomong, wah bagus itu, murah itu. Dijual tanah tersebut seharga 500 juta. Paham ya? Tanahnya si A dijual 500 juta. Begitu dengar si B bahwasannya si A menjual tanahnya kepada si C, si B ini memiliki kuasa yang tidak bisa ditolak oleh si C untuk mengembalikan tanah tersebut kepada si B dengan catatan si B tersebut harus memberikan nilai yang sama, yaitu tadi berapa? 500 juta kepada si C. Paham ya? Ini kalau bahasa Indonesia apa, Rek? Saya sempat nemu sedikit lah bahasa Jawa ini. Ganti rugi kompensasi. Jok-jokan. Tak joki. Tapi tak pikir-pikir, tak joki lah, tak ganteni. Mungkin tak ganteni. Hampir mirip. Tapi kalau bahasa muamalahnya di Indonesia, saya belum tahu. Mungkin antum ada yang tahu. Tapi kalau bahasa fikihnya, asy-syuf'ah. Nah, itu gambarnya syuf'ah. Sekarang kita masuk lughatan. Asy-syuf'ah, lughatan, syuf'ah secara bahasa ad-dhamm, menyatukan. Yuqalu syafa'ahu ay idza dhammahu. Syafa'ahu yaitu mengumpulkan atau menjadikan satu. Sumiyat bidzalik, dinamakan itu karena menggabungkan 2 daripada ahadun nasibain, salah satu daripada 2 bagian kepada bagian yang lain. Nanti itu ada persyaratannya, enggak semuanya kayak gitu. Ya, nanti ada persyaratannya. Barangnya seperti apa, orangnya seperti bagaimana, caranya bagaimana, itu ada.
Kemudian wa syar'an, secara syariat tamallukin gahrin, hak tamallukin, ya, suatu hak untuk memiliki secara paksa, ya, kuasa secara paksa, yathbut, yang dimiliki li syarigil godim, kepada rekan yang godim. Tadi ABC, rekan pertama adalah si A si B. Si A menjual tanahnya kepada si C. Si C ini menjadi rekan hadis, rekan baru. Yang rekan godim siapa? Si B. Ini satu rekan. Rekan ini berarti kedua pihak pertama itu pihak godim, pihak kedua adalah pihak yang baru. Ala syarikil hadis, kepada syarik rekan al hadis, rekan yang baru yaitu pihak kedua, fima mulika, terhadap apa-apa yang dimiliki, bi'iwadin, dengan cara menjual. Nah, kalau ini jual berarti ada duitnya ya. Ada duitnya. Ini nggak ada duit. Si A mengatakan kepada si C, tanah saya itu ada 1/2 hektar, saya hibahkan ke kamu. Saya berikan ke kamu, saya hadiahkan kepada kamu. Hadiah atau hibah ada duitnya nggak? Nggak ada. Nah, terus bagaimana? Apakah syuf'ah ini berlaku? Syuf'ah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak dimiliki dengan iwad. Tidak dimiliki dengan ganti rugi, atau tidak dimiliki dengan membeli pakai duit, enggak. Tapi hibah, diberikan. Nah, kalau sudah gini, syuf'ah nggak bisa berkutik. Dia tidak memiliki hak lagi. Rekan yang godim, rekan yang lama, yaitu pihak pertama, si B tadi itu tidak bisa mengambil dari si C. Tapi kalau jual beli pakai duit, nah, baru dia bisa mengambil dengan cara dibalikkan. Si B ngomong, 500 juta tanah ini. Kok enak. Ya, dan ini cuma berlaku, ada yang mengatakan ini berlakunya hanya kepada tanah saja. Sebidang tanah. Entah tanahnya itu ada barangnya, ada tanamannya, ada bangunannya, pokoknya tanah. Tapi kalau itu kampung, warga, itu saya pernah ditanya, ini kurang ajar tetangga ini, Bib. Tetangga ini, Bib. Loh, kenapa kurang ajar? Jual rumahnya bukan sama saya, dijual sama orang lain. Loh, apa boleh? Loh, kan nggak boleh, Bib. Kan saya tetangganya. Harusnya kan ditawak nonton gue sik ngono lah, Bib. Tonggone kayak kok dah tahu mah aku dah tak kena kok. Kalau seperti itu nggak berlaku kecuali menurut mazhab yang lain. Kalau nggak salah mazhabnya Imam Abi Hanifah kalau nggak salah ya. Itu lil maslahat, untuk maslahat saja. Mungkin dipakai untuk perluasan rumahnya dan lain sebagainya. Atau mungkin hukukul jar, untuk haknya tetangga. Itu syuf'ah, insyaallah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal, mungkin ada pertanyaan setelah doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan, warzuqil kulla halalan daima, wa ahilla ya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى صحب مصابيح الغرر. واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang mau bertanya silahkan. Gimana hukumnya hukum agama diakal-akali? Misalkan bukan hibah dibilang hibah.
Itu nipu namanya, bukan ngakali. Ngakali itu hailah. Hailah itu muamalah begini, itu nggak boleh. Tapi ada cara masuknya kepada boleh. Seperti misalnya yang hailah jual beli uang baru. Kalau beli langsung haram, riba. Karena di situ 900, saya belinya 1 juta. Berarti lebih 1 juta. Tapi kalau ada cara lain supaya itu menjadi halal tanpa merusak kaedah-kaedahnya, boleh. Saya mengatakan, ya. Saya bilang, iki pira iki? Dia mengatakan 1 juta. Loh kok kan jumlahnya 900. Iya, tapi antri ini ya sini wae kita tuku tetap 900. Ya. Sudah akad 100 ribunya saya kasihkan kepada dia, iyalah sebagai rasa terima kasih karena sudah mengantrikan atau pakai jasanya sampean. Itu 2 akad berbeda. Akad pertama sah. Akad kedua juga sah. Itu hele yang boleh biasanya. Tapi kalau hibah, itu tanah hibah tapi tidak dikatakan dibilang bukan hibah dan lain sebagainya, itu haram. Itu tipu namanya. Gak boleh itu. Kalau menurut adat Jawa, biasanya laki-laki itu tulang punggung suka ngalah, sudah biasanya gitu. Curhat itu. Fondasi itu. Tak bisa. Tidak ada kalimat ngalah di dalam syariat. La ta'khudh ra'fah fid din. Jangan sampai ada rasa yang namanya ngalah, sakno dan lain sebagainya di dalam muamalah. Saya kasih contoh. Waris. Ya. Ada anggap aja 10 anak semuanya laki. 10 anak semuanya laki. Orang tuanya mewariskan, mengasihkan waris. Warisnya diterima 10 orang tersebut. Satu daripada anak tadi itu, satu daripada 10 anak tadi itu, dia tidak mampu. Tidak mampu. Gak bisa satu orang itu mengatakan sing sugih misalnya, yang kaya itu mengatakan, wis gak apa-apa wis, jatahku kayak no adekku. Gak boleh itu. Kenapa? Harus dibagi sama rata. Setelah dibagi, semua nampani, kecekel tangan, baru boleh diberi. Itu namanya sedekah. Itu namanya hibah. Itu namanya hadiah. Tapi kalau nggak gitu, durung dibagi ngomong wis jatahku kayak non, nggak bisa. Itu merusak syariat itu namanya. Paham ya? Itu. Ada yang lain? Iya, saya tunggu sampai. Ketika ada berjamaah mungkin di masjid, mungkin di musola itu ya. Ya. Ketika imam dan jamaah selesai, semua ada di masjid, di musola dimatikan, mungkin AC, mungkin kipas angin. Tiba-tiba ada orang sholat mufarid gitu. Ya, orang mufarid yang mufarid ini mungkin di antaranya mungkin kipas angin, mungkin AC dinyalakan. Ini besok kan itu dia pertama ya. Yang kedua ada orang berjamaah dia ketinggalan di depan tidak penuh gitu. Karena dia sendirian ditarik lah ya di depan di belakang untuk menemani. Dan tempat yang kosong ditempati orang ini yang ditempati orang ini. Ketika ditempati orang itu langsung untuk ini. Kan orang sudah mundur dari itu ditarik oleh di teman. Nah, tempat yang kosong ditempati orang lain. Kira-kira jelas tidak? Nomor 2 itu ada orang, ini soft. Pertama lengkap. Kemudian satu orang masuk sholatnya di belakang dalam keadaan sendiri. Ditariklah yang depan untuk mundur. Dan kemudian tempat itu berarti kosong. Nah, datang satu orang melihat tuh, kalau tempat itu kosong, dimasuki. Apakah kosong? Enggak kosong. Sunnah. Kenapa? Karena itu bukan haknya lagi. Itu syariat sekarang untuk memperbolehkan dan bahkan menganjurkan untuk menutup syaddul farj. Untuk menutup yang kosong. Sunnah. Kalau dibiarkan kosong, makruh. Mufawwid lil jamaah. Menghilangkan pahala salat berjamaah malah. Paham ya? Itu yang kedua. Tadi yang pertama tadi apa? Kalau itu digunakan untuk maslahat orang yang sholat atau ibadah di dalam masjid, maka nggak masalah. Sekalipun nggak izin karena umumnya seperti itu.
Tapi sembahyang delek takmir di hilang waktu nih. Cuma sekarang jamaah kan semua dimatikan itu. Hah? Semuanya dimatikan. Dimatikan karena kan nggak ada orang. Ini yang umumnya masjid seperti itu ya. Dimatikan karena nggak ada orang. Hemat listrik. Tapi begitu ada satu orang masuk, dia sholat, kepanasan dan lain sebagainya, nggak khusyuk dan lain-lain, basing-basing. Ya. Maka manfaat ini kan nggak manfaat berarti. Kipasnya nggak manfaat, asli nggak manfaat. Dan tujuan itu semuanya kan untuk membuat kenyamanan musolli. Maka boleh. Kecuali kalau ditulis dilarang menyalakan kipas tanpa izin takmir. Nah, itu beda lagi tuh. Ya, Boleh kasihan bertahap waktu itu. Hah? Jadi kita satu tempat kayak gini ya, semuanya kepanasan. Kita nyalakan kipas angin. Iya. Tapi waktu kita nyalakan kipas angin ada satu orang keberatan. Di antara semua tidak ada yang keberatan. Cuman satu orang keberatan. Apa dia termasuk osop enggak? Itu termasuk anani, egois. Enggak termasuk osop ya? Ya. Sebab yang lain kan dapat anginnya. Ya itu kalau menghalangi hak berarti ghasab. Tadi kan sebenarnya yashmulul ghasab fi'l syai'in. Ya, yashmulul ghasab fi'l syai'in yamna al-ghair min haqqi. Termasuk ghasab adalah menghalangi orang-orang untuk mendapatkan haknya. Itu ghasab. Tapi mau ghasab tambah suki. Allah silakan ada yang lain. Oh tapi termasuk kalau dimanfaatkan untuk pribadi nggak boleh. Bukan untuk maslahat masjid. Contohnya ke masjid, goces-cesan ngeces. Itu ghasab. Sebaiknya yang geser, jangan yang nempati. Kalau dia geser kemudian nempati, berarti ghasab ya. Sebaiknya yang geser, itu jangan. Kecuali ada peraturan. Ini ghasab itu terkadang nanti ada peraturan yang itu harusnya ghasab, tapi gara-gara peraturan itu tidak jadi ghasab. Contohnya, masjid mengatakan anak-anak dilarang shaf pertama. Paham ya? Kemudian ada satu anak, shaf pertama. Dia datang ngomong, mundur. Anak itu mundur. Dia masuk ke tempat. Boleh, karena peraturan masjidnya. Paham ya? Karena peraturan masjidnya. Tapi kalau dia kemudian tidak ada peraturan itu, tidak ada tertib yang seperti itu, anak kecil ditarik, dadak di melbu, nyolong gonku kon. Alias ghasab itu jadi. Betul yang lain? Kalau ucus tadi takmirnya tahu gimana? Aku tahu gue kalau enggak gitu. Ya, Pak? Terus yang kita Hah? habis takmirnya tahu tuh gitu. Takmir wajib negur. Oleh takmir biarkan saja ngalahin dulu udah. Dosa takmirnya. Oh gitu ya. Oh iya, seperti orang minjem tangga. Tangganya masjid itu nggak untuk dipinjamkan. Padahal tangga itu tidak bayar. Milik inventaris masjid. Lagi listrik masjid bayar nggak PLN? Bayar. Bim, yang tadi soal kalau yang sembunyi-sembunyi kan saroko. Orang pakai wifi gratis, dia pasti sembunyi-sembunyi, tidak kira ngomong. Itu jatuhnya nyuri apa dia dapat ghasab? Itu ghasab itu. Sembunyi-sembunyinya dia ghasab. Tapi sebenarnya sembunyi-sembunyi dia ngeluarkan HP-nya ditelok uang, tak sembunyi. Iya. Kadang-kadang kan di kamar dia. Kecuali kalau dia mau ada wifi dia download 10 giga. No kantong. Ya itu mungkin sembunyi tuh. Apa? Kalau seumpama anak pernah diserang, Sama siapa sih? Ya dia pernah diserang sama kita kan lihat dulu. Ini curhat apa tanya ini? habis gitu Ya. anak numpang wifi ke anak-anak takmir situ kasih, terus anak tiap keserang nyambung satu bosok satu. Pak Ekdal.
Kalau yang pertama itu izin. Kalau yang kedua enggak pakai izin. Kalau yang kedua kan enggak pakai izin. Ustaz, seumpama saya ke depan gini Ustaz ya, lupa sudah benar saya yang mana. Akhirnya rosok kuncinya enggak pas, saya manggil tukang kunci ganti kunci gitu, usah apa. Ternyata Itu motor saya ada kuncinya sebelahnya. Hah? Itu ganti kunci Ustaz. Ternyata ini sepeda motor kudu. Usah beda. Kan Ganti rugi. Ganti rugi ini. Ganti rugi. Tapi jangan rusak Ustaz. Hah? Susu kunci Anda. Keradak itu beset-beset, Beb, enggak ngerusak ya apa? Ini ada Iya. fakta kenyataan di dunia. Ada anak kembar. Kembar. Kembar ini. Ketika sudah menikah, sama kembar ini. Itu sangat Hah? kembar sama. Mulai dari ujung rambut sampai bawah kaki. Ya, kembar plek. Jadi Nah, ketika sama kembar ini, itu sangat ada bos. Salah kamarnya sampai berhubungan. Sampai mungkin Watak syubhat namanya. Watak syubhat. nggak dosa ya. Dosanya enggak, tapi biasanya seperti itu difasakh. Ya. Kan sulit membedakan itu. Yang salah orang tuanya, kenapa? Kembar, kamar dempet no, kawin ini dibareng no. Dia bukan zina, tapi wataknya watak syubhat, syubhatul mahal. Iya. Jadi nggak ada masuk zina. Nah. Kecuali sengaja. Kok aku tak pura-pura lali ah. Gak pura-pura karo zina itu. Wadah lah. Sama dengan pura-pura wifi. Enggak, sece, Beb. Akhirnya tak mencalon nang Laut Selatan loh, Beb. Nyirore kidul seneng ijo-ijo. Nek kadir dibalik no. Expire. Atau yang lain. Itu expire sing nom-nom wae. Ada yang lain? Anos juga. Apa? Oh ya, enggak gini aja. Mana? Saya berbeda. Ayo Muhammad. Ayo Muhammad. Ini jatahnya kalau ada misalnya yang ngambil 2, direlakan. Insya Allah sini baik semuanya kok. Kecuali, loh itu bagus, pertanyaan bagus. Tadi saya sempat ada pembacaan, termasuk misalnya ya undangan. Undangan, saya mau tanya, misalnya sampean ngundang satu orang tokoh, ulama, yang paling akeh diundang sapa ya? Misalnya, atau saya lah. Anggap saya kalau undangan, saya biasanya ngajak mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, termasuk yang nyetir, Jamal. Misalnya. Ya. Enak itu dadi sopir kiai ngono rek. Nek pas mangan oleh mangane, nek pas ditempeli oleh tempelane. Endi arek? Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau yang ngundang itu tahu bahwasannya ini orang yang diundang biasanya bawa jamaah. Entah itu khadimnya, entah itu temannya, entah itu keluarganya, maka itu tidak khusub. Itu tidak khusub. Tapi kalau dia tidak tahu tiba-tiba muncul rombongan, nah ini beda lagi ceritanya. Loh apa bedanya ini sama makan 1, 2? Bedanya luwih ganas siji loro, sak montor sing mangan. Nah, ngeri seperti itu. Dan itu pun itu tadi saya pas cari taunya masalah ulima ridho. Diketahui keridhoannya. Saya ngomong, saya setiap saya ngomong, nanti insya Allah saya berangkat ya kurang lebih 3, 4, 5 orang, saya bilang gitu.
Karena saya termasuk orang yang kalau perjalanan pengen gowo wong sing akeh. Perjalanan enggak sepi. Wallahu a'lam. Bisa. Ada yang lain? Yes, mau tanya. Apa kira kita takut bisa? Tapi rasanya kalau itu dipakai. Itu balas aman Beb. Sama. Enggak sama. Antum punya wifi di rumah? Ya menurut itu infonya sama. Loh, unlimitednya enggak, kecepatannya turun. Beb. Nah, kecepatan itu yang dimanfaatkan dari wifi. Gitu. Antum kan pasti carinya yang cepat. Ini. Kira download 1 giga, begitu tek, selesai. Nah, enteni suwe kan. Ada yang lain? Fadhol. Nggak ada? Hah? Syuf'ah. Kalau ini ada rumah waris tadi. Rumah waris ini dari nenek itu. Belum dibagi kan ya? Belum. Akhirnya ada dari satu ahli waris ini biar anak yang beli. Apa itu termasuk syuf'ah? Sudah dibagi apa belum? Nenek itu dulu apa enggak? Terus meninggal nenek ya. Nenek lo gitu, kakek lo ya. Jadi nenek ini punya anak tunggal. Nenek itu dulu apa enggak? Iya kan nenek Beb, Nah, kakek. iya betul. Termasuk ini gini, kalau nenek itu yang meninggal, itu nggak turun ke anaknya walaupun anaknya laki. Tapi nanti ada yang namanya ahli waris lain. Setelah dibagikan dengan ahli waris yang lain, baru nanti ada jatah yang namanya. Baru buat anak. Nenek itu Beb, bukan kakek lo Beb. Tunggal nenek ini. Anggap aja sekarang satu rumah itu milik 10 orang. Iya, tak kalau diami apa enggak Beb nenek? Nenek Beb, maksudnya nenek bukan kakek. Ya 10 orang, terus kemudian 1 orang jual. Satu orang wis tak joki rumah ini. Apa termasuk syuf'ah? Dibeli gitu terus dibagi. Sebelum dibagi belum, tapi kalau misalnya sesudah dibagi baru boleh. Kalau itu ahli waris sesamanya. Tapi kalau dibagi dijual untuk orang lain, maka boleh untuk orang lain itu membeli. Itu standarnya syuf'ah seperti itu. Kalau dibeli sendiri enggak. Tapi sudah. Nanti pembagiannya gimana? Kalau sudah dibagi nggak masalah. Karena dulu pernah kejadian di keluarga kita. Rumah kakek saya di Gresik itu besar. Gede karena ya. Kemudian setelah dibagikan itu ahli waris punya jatahnya masing-masing, kamu sekian, kamu sekian, ini dibagi itu rumah karena besar, rumah Habibzen besar. Setelah itu baru dibeli sama ahli warisnya. Karena sudah dibagi. Tapi kalau belum dibagi, masing-masing masih punya hak ini. Paham? Kalau dibaginya enggak ada duitnya. Bagi apa namanya? Dipeta-petakan. Jadi rumah orang lain rumah orang dewi iki. Anak satu rumah nenek. Dibagi itu bukan harus dipegang tangan loh ya. Sin, dibagi itu bukan harus dipegang tangan. Karena dibagi itu misalnya, dibagi itu sudah tahu jatahnya berapa. Anak kasih contoh, rumah 1 miliar. Apakah 1 miliar itu kalau dibagi kepada 10 anak semuanya dapat 100 juta? Hah? Anak era perempuannya enggak boleh. Anggap aja laki semuanya. Belum tentu. Kenapa? Ketika si bapak meninggal 1 miliar itu berkurang loh. Ngurusi utang uang, ngurusi utang Allah, ngurusi zakat, belum lagi utang itu zakat utang Allah ya. Belum lagi untuk apa namanya? Wasiat. Banyak loh. Kalau sudah 5 itu ada 5 perkara. Kalau 5 perkara itu sudah dilakukan, selesai semua, baru sisanya dibagi. Kalau enggak boleh dibagi. Itu nanti babul faraid. Kita babul faraid. Jadi enggak langsung asal-asalan. Ini makanya banyak yang salah itu. Terutama ya banyak ya, ini banyak. Orang meninggal, begitu meninggal, bajunya itu dibagi-bagikan. Gaun kawan niki barokah. Itu haram.
Karena itu bukan miliknya dia saja, tapi miliknya ahli waris semuanya. Makanya itu hati-hati masalah itu waris itu. Nah, itu. Nemen. Iya, ini Habib Ahmad ini termasuk yang apa namanya? Mandikan jenazah. Itu yang baju yang dipakai jenazah mati itu pun harus izin. Bukanya itu kan nggak bisa buka. Kok pikir orang jenazah itu, buka, tangannya tarik sih, enggak ini. Ngejak tukaran mayit apa. Tapi dipotong itu. Sarung, delok semati sarungnya BHS. BHS itu zaman biyen sutra penuh, regane piro? Anggap 50 juta. Loh BHS zaman biyen larang nek saiki didol. Ditarik, pikir tarik, ngono ta. Ketok. Izin sama ahli wah. Ada yang lain? Terakhir. Soalnya teku kari titik. Misalkan kita sholat di masjid kan kita awalnya pakai celana, terus pakai sarung kan kita nggak tahu kalau ada lubang kan keburu. Memang tadinya itu yang sholat, tapi setelah sholat itu baru tahu kalau ada lubangnya. Kalau tahunya lubangnya itu selesai sholat dan dia tahu sarung ini lubangnya pas saya sholat sudah lubang, ulang sholatnya. Lubang itu yang dinamakan lubang di dalam sholat itu sekiranya kelihatan launul basyarah, warna kulitnya ketok. Dilipatan gitu. Ya kalau misalnya dia dalam rukun-rukunnya semuanya nggak terbuka ya nggak masalah, nggak kelihatan auratnya nggak masalah. Iya, karena sarung-sarungnya orang zaman dulu itu nggak jahitan gini, kayak sewek, bukaan gitu. Nah, itu. Tapi dia ketika sholat dia nggak terlihat auratnya. Nah, itu. Kalau kecilnya sepuntung rokok yo, lu kena rokok, ya ketok ya kena. Nah, tapi kalau misalnya percikannya rokok misalnya, abunya kadang-kadang ya. Yang sekiranya kalau misalnya apa namanya adat kebiasaan seperti ini, dia nggak kelihatan warna kulitnya nggak masalah. Karena dhabitnya batasannya itu kalau sampai yadhar launul basyarah, tampak warna kulitnya, kulitnya ketok itu sebenarnya. Sah, kalau misal kecil sah. Loh. Orang head itu boleh nyimak hafalan anak enggak? Boleh nyimak ya, boleh. Betul loh gitu. Boleh kalau tidak dengan tujuan qiraah. Kalau qasdul qiraah tujuannya untuk membaca tidak boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang ada kepentingan silahkan monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin amin.